Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Saya rasa saya tidak perlu membela diri karena ketika kebenaran muncul, fitnah akan mati dengan sendirinya. Saya tidak takut difitnah maupun diancam oleh elit-elit mafia, karena bagi saya saat ini kesejahteraan rakyat lebih utama. Jadi saya akan memperjuangkannya. Saya hanya butuh dukungan rakyat Indonesia bersama saya. Follow akun ini atau klik tanda tambah di dekat foto saya untuk menunjukkan bentuk dukungan rakyat kepada saya. Saya datang ke pemerintahan bukan untuk mencari kekuasaan, tapi untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang mengaku wakil rakyat tapi lupa dengan janji, sudah saatnya diganti. Saya bukan politisi karir, saya bawa semangat perubahan untuk membersihkan birokrasi yang korup. Jika kamu juga muak dengan pejabat yang tidak becus, suarakan, follow, dan bagikan video ini biar makin banyak yang bergerak. Ayo kita bersihkan Indonesia. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tahun jalan Sumarekon dia kaya jalan heula Bang Berekon. Bong-bong saya rakyat kecil mesti didengek. Wajar RT ieu singnya mantan-mantan ge memperjuangkeun abah teu karunya ka masyarakat di dieu sia naon narurut aya permintaan naon moal teh hayang nanaon ieu urang mah teu hayang duit teu hayang naon tiba baheula ge aya nanaon oge urang sok demo tara selama urang ngandep dia jadi RT Sumarekon 9 tahun pernah aya nanaon ka urang aya sawera can pernah urang mah teu hayang urang mah nanaon mah coba ieu ayeuna ieu kabutuhan rakyat mangbelakeun nya memang teu ngaku-ngaku ieu anu punya Sumarekon coba aya hak ieu jalan di ka Ciansana tadi kumaha Ciansana. Ayo arek nangtungkeun mangga didukung ku kabihan. Lamun rek nangtungkeun hayo jadi lurahkeun. Ini adalah bukti bahwa PT Sumarekon Tbk MCIKJA Bogor adalah PT properti yang tidak mempunyai hati nurani. Baru tadi siang PT Sumarekon didatangi sejumlah warga 4 desa yang datang menuntut pengembalian lahan untuk pembangunan jalan warga, yang sebelumnya jalan tersebut sudah ada, dan fasilitas warga untuk perlintasan yang dibangun dari hasil swadaya warga masyarakat setempat, diminta warga 4 desa, terkhusus ibu-ibu untuk melakukan sebagaimana semestinya sesuai awal jalan tersebut ada, dan untuk menahan diri, jangan main hakim sendiri. Mafia tanah merajalela di Bogor karena ada peran utamanya yaitu PT Sumarekon Tbk MCIKJA sebagai otak dalang intelektualnya. Kabupaten Bogor tanggal 27 Januari tahun 2026. Kasus dugaan mafia tanah di Bogor sudah sangat meresahkan. PT properti yang terkenal sebagai PT terbesar se-Indonesia ini keberadaannya sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia khususnya warga petani penggarap di 4 desa. Meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis Bogor, Jawa Barat menjadi korban penyerobotan tanah dan kriminalisasi yang dilakukan oleh PT Sumarekon Tbk MCIKJA Bogor. Meski objek lahan yang dirampas tanahnya oleh PT Sumarekon, melalui kerjasama dengan oknum-oknum pejabat negara surat-surat lengkap yang dimiliki juga tidak akan berguna, namun tetap saja bisa diterbitkan sertifikat hak milik SHM
yang dibuatkan oleh PT Summarecon dari hasil kerjasama dengan oknum-oknum Pemda Kabupaten Bogor dan Kakan ATR BPN. Kerjasama tidak saja di tingkat pemerintahan Kabupaten Bogor, semua ikut terlibat kerjasama, dari bawah sampai atas, dari pemerintah daerah hingga provinsi dan sampai juga di Kementerian ATR BPN Pusat, dan para oknum elit-elit politik di Senayan, ikut menjadi pendukung proses penguasaan lahannya. Dan setelah sekian lamanya dari tanah-tanah yang semuanya dirampok oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA, seluruh korban, warga petani penggarap 4 desa merasa tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah-tanah sah milik warga yang disewenang-wenangkan oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA, karena tanah-tanah tersebut saat ini sudah dibangun rumah-rumah mewah. Kerugian terbesar dari pihak ahli waris yang tanah-tanahnya telah dimiliki PT Summarecon selama puluhan tahun ini menyatakan, kami seluruh korban warga petani penggarap 4 desa, anak bangsa rakyat Indonesia akan melakukan ketegasan kepada PT Summarecon Tbk MCI KJA dengan jutaan warga korban akan demo, geruduk kantor PT Summarecon. Anggota Polda Jawa Barat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, melalui Satgas Mafia Tanah, APH Bersih, Gabungan Wartawan Indonesia Bersatu dan lainnya akan mengawal rakyat Indonesia bersatu berdaulat menuntut keadilan dan hak-hak hukum kepada PT Summarecon Tbk MCI KJA. Langkah perdamaian, warning peringatan keras dan win-win solusi sudah ditempuh, tetapi beragam upaya untuk meningkatkan perdamaian dan menunjukkan adanya emosional para pemilik tanah untuk lebih ditekankan menanti itikat baik PT Summarecon untuk segera melakukan pembayaran kepada seluruh warga pemilik tanah, masih saja diabaikan. Dan setelah semua dimunculkan pemberitaan di berbagai media massa, media cetak di berbagai koran, tabloid, media online hingga media televisi baik dari media TV milik pemerintah hingga TV swasta ikut menyoroti adanya tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCI KJA oleh Sofyan Jim Mamesah. Semua diungkap, semua dibongkar dari A sampai Z oleh Sofyan Jim Mamesah sebagai narasumber, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor sekaligus menjadi korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA selama 11 tahun lalu. Sofyan Jim Mamesah mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 68-69. Sebagai pelopor pejuang keadilan, pengungkap fakta-fakta dan pengurai benang merah, beliau seorang tokoh masyarakat yang berjiwa nasionalis menjadi pejuang, garda terdepan, pemegang kartu as dan pemegang kunci kontak Pandora dari semua kejahatan dan semua kejadian keji ciptaan PT Summarecon Tbk MCI KJA. Marina Budiman adalah anak dari Muljadi Budiman Sembilan Naga. Dia seorang pengusaha sukses dan Presiden Komisaris PT DCI Indonesia Tbk, terlibat dalam kasus penipuan dan korupsi terkait dengan PT Duta Cakra Investama Indonesia DCI ARB. Kasus ini melibatkan kerugian sekitar 45,88 triliun dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Marina Budiman juga dikenal sebagai wanita terkaya di Indonesia dengan kekayaan sekitar 77,81 triliun pada tahun 2021. Namun, kekayaannya anjlok sekitar 57 triliun dalam 3 hari akibat penurunan saham di DCI. Pihak berwajib KPK telah melakukan penyitaan aset milik Marina Budiman dan Toto Sugiri sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian para investor. Kasus ini masih dalam proses hukum dan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Petani-petani penggarap 4 desa, kurang lebih ada 400 warga yang menjadi korban-korban perampasan, penindasan, mengkriminalisasi oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA, Bogor, Jawa Barat, di mana mafia tanah, mafia hukum, bersatu dengan para oknum-oknum aparatur pemerintah birokrasi Bogor, Jawa Barat, melalui kerjasama yang dibangun dari masa kepemimpinannya SBY dan Jokowi. Di mana pada waktu itu Sofyan Jim Mamesah sebagai narasumber belum turun gunung, akhirnya di tanggal 15 Januari tahun 2015 di mana Allah telah memberikan sepenuhnya kepercayaan mengutus seorang Sofyan Jim Mamesah memberangus nahi mungkar.
Sofyan Jim Mamesah berjuang tidak mengenal lelah, waktu dan batasan, berjuang menjadi garda terdepan untuk rakyat dan negaranya, terus-menerus menyuarakan kebenaran dan keadilan tidak henti-hentinya. Akhirnya dengan estafet, berangsur-angsur, tanah-tanah semuanya telah berhasil dikembalikan kepada pemilik aslinya, hingga sekarang warga petani penggarap telah kembali menggarap pacul tanah-tanahnya. Kurang lebih 4 desa, dari desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan desa Gunung Gelis. Walaupun hingga saat ini masih saja ada intimidasi, dan atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Sofyan Jim Mamesah untuk menjadi pelindung seluruh korban-korban yaitu warga petani penggarap 4 desa. Mengambil kembali tanah-tanah, kurang lebih hampir 400 hektar di wilayah 4 desa. Dan alhamdulillah, wujud ungkapkan dari hati dari seluruh warga korban, dan dari 75% tanah-tanah sudah kembali digarap kembali, walaupun intervensi masih diterima seluruh warga korban dari oknum-oknum aparatur pemerintah daerah lakukan. Dan dari suara kebenaran dan keadilan dan dari semua restu Allah yang telah menitipkan kepercayaan penuh terhadap semua warga korban, dan menitipkan kepercayaan kepada para generasi muda, penerus bangsa, pemuda-pemudi Indonesia penerus perjuangan para pahlawan bangsa. Dan atas nama petani penggarap 4 desa yang berjumlah kurang lebih 300 kakak, mengucapkan terima kasih kepada para insan media yang terus-menerus, tidak pernah berhenti, belusukan untuk mencari kebenaran di lapangan, dan akhirnya petani penggarap 4 desa, meminta kepada para insan media untuk penderitaan rakyat, selama puluhan tahun lalu memberikan penghormatan kepada Sofyan Jim Mamesah. Karena di mana beliau ada banyak informasi tentang ancaman dan intimidasi yang dilakukan dari para petinggi-petinggi di PT Summarecon Tbk MCIKJA, terkait dengan pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah. Beragam upaya jebakan Batman untuk menjegal langkah-langkah Sofyan Jim Mamesah dalam berjuang dan dengan tekad yang kuat dari hati nurani NKRI yang dimiliki Sofyan Jim Mamesah akan menghentikan tetesan air mata darah rakyat, terus-menerus tidak putus-putusnya akan bergerak sebagaimana NKRI harga mati. Karena tanpa ada campur tangan dari Allah yang telah mengutus Sofyan Jim Mamesah, seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, khususnya seluruh korban, tidak akan hanya dibius penderitaan secara terus-menerus. Karena bukan hanya hartanya dirampas, fisik serta mentalnya juga turut dianiaya berkali-kali oleh orang-orang zolim, pelaku dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ialah musuh NKRI, yang ada di dalam PT Summarecon Tbk MCIKJA. Dan akhirnya semua terbongkar, terkuak, terkupas tuntas oleh sumbernya dari Komisaris Utama PT Summarecon yaitu Sucipto Nagaria bersama oknum-oknum pejabat tinggi yang ada di NKRI. Dari pejabat tinggi sampai oknum pejabat paling dasar di NKRI. Oknum-oknum yang sudah tercuci otaknya, dan yang sangat menyakitkan negara Indonesia ini pecah belah, yaitu membuat negara di dalam negara, melalui PT-PT bayangan, yang bukan hanya terjadi di Gunung Gelis saja terjadi. Hotel Royal Tulip Bogor di mana hotel tersebut adalah milik dari Agung Budiman anak dari Muljadi Budiman 9 Naga. Hotel yang dijadikan tempat berkumpul, rapat atau pertemuan tertutup dengan para pelaku dan oknum-oknum, mereka telah melakukan pelecehan terhadap amandemen Konstitusi UUD 45 dan Pancasila sebagai ideologi dasar NKRI. Hotel Royal Tulip Bogor adalah hotel yang juga dijadikan sebagai tempat penyalur syahwat para lelaki hidung belang, dan dengan demikian Hotel Royal Tulip disiapkan untuk para oknum-oknum untuk melakukan kerjasama, memperlancar menjalankan bisnis properti kotor dengan menyediakan para perempuan penghibur sebagai alat bantu pemuas nafsu. Oknum-oknum pejabat tinggi negara, oknum pejabat yang berwenang mempunyai jabatan sebagai alat kekuasaan, seperti oknum Pemda, oknum Dispenda, oknum BPN, terlibat melakukan prostitusi dan juga PT Summarecon dan oknum-oknum telah berhasil membuat otonomi baru sendiri, membangun negara di dalam negara. Dan dari itu semua, mereka telah melakukan konspirasi jahat, karena semua kejahatan tersebut telah terbukti, bahwasanya mereka telah terbukti melakukan sebagaimana makar kudeta, rakyatnya diadu domba, dipecah belah dengan pemerintah dan pemimpinnya dipegang kepalanya,
semua pejabat negara dipengaruhi oleh PT Summarecon, sudah terbukti dari zaman masa SBY hingga di masa Jokowi. PT Summarecon Tbk MCIKJA telah dengan sengaja menghipnotis pola pikir para pejabat negara, merusak moral institusi, merubah tatanan amandemen pemerintahan birokrasi di NKRI, dan PT Summarecon telah berhasil merubah mindset, merusak kinerja pemerintah dari yang amanah menjadi pengkhianat sumpah, dari pejabat menjadi penjahat, dari aparat menjadi keparat. Hukum yang berlaku di NKRI telah dijual beli mereka, seperti menjual produk daging, semua bisa ditawar-tawar, semua bisa dijual belikan, semua bisa diatur dengan peraturan perundang-undangan ciptaan buatan PT Summarecon dengan menggunakan orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi dan yang ingin menguasai NKRI. Rakyat Indonesia yang tersakiti hati, rakyat yang telah berjuang, mengeluarkan jerih payahnya, keringatnya sendiri, harta milik rakyat, hasil dari kekayaan alam Indonesianya yang akhirnya mereka menjadi balik kanan menjadi budak PT-PT properti. PT-PT yang zolim, yang tidak pernah diundang ada di Indonesia, dan sumbernya, globalnya kejahatan adalah PT Summarecon Tbk MCIKJA, dan itu tidak hanya terjadi di Jabodetabek saja tetapi juga di seluruh Indonesia di 18 cabangnya se-Indonesia. Mereka semua adalah senasib sepenanggungan, bahkan lebih jahat dari Gunung Gelis. Dan akhirnya semua buka suara, korban-korban, dari konsumen, nasabah dan korban para petani penggarap 4 desa dan koran yang dialami warga se-Jabotabek. Ribuan korban bahkan dari korban di 18 cabangnya se-Indonesia yang jika dihitung mencapai jutaan korban. Dan akhirnya, dari pemberitaan media televisi yang tersiar luas kabar bahwa banyak dari saudaranya yang menjadi korban kebiadaban PT Summarecon. Di mana pada saat rumah mewah yang telah dibeli dan akan dijualnya, tidak bisa dijual kembali. Dan telah dapat dipastikan mereka para konsumen yang mempunyai hak-haknya, selayaknya bisa menjualnya malah dipaksa untuk mengembalikan jual kepada marketing PT Summarecon kembali. Dan di saat sekarang di mana di masa kepemimpinan Prabowo Subianto, di pemerintahan Kabinet Merah Putih, di mana semua perizinan atas tanah-tanah di dalam PT Summarecon Tbk MCIKJA adalah cacat hukum. Dan setelah melalui cross-check oleh kementerian terkait ditemukan bahwa perizinan dan keuangan yang ada di dalam PT Summarecon tidak ada masuk ke dalam kas negara, pajak negara bukan hilang tetapi justru uang tersebut dipakai dan gunakan untuk diputar ke luar negeri. Dan sebaliknya saat ini mereka terus-menerus meminta modal kepada BI, dan ini sudah jelas bahwa PT Summarecon Tbk MCIKJA melalui pemiliknya Sucipto Nagaria sudah mengalihkan semua uang-uang yang ada di negara Indonesia untuk keluar negeri. Dan atas itu semua, negara Indonesia dibuat menjadi lingkaran setan, yang menjadi benang merah. Dan setelah semuanya dibongkar, melalui pemberitaan-pemberitaan, dan di mana sejak awal 2021 hingga sekarang, lebih dari 200 pemberitaan, dari YouTube, streaming, berita online, media cetak, tabloid dan majalah, hingga berita melalui televisi dari media TV milik pemerintah hingga TV-TV swasta ikut menyiarkan. Dan akhirnya yang menjadi garda terdepan dari hasil cross-check menegaskan bahwa pemberitaan yang dibuat Sofyan Jim Mamesah telah mengembalikan hukum-hukum keadilan, dan ini bukan hanya di badan-badan instansi saja dari luar pun ikut meng-cross-check. Dari tindakan kejahatan, melawan hukum, pemalsuan dokumen negara, manipulasi data negara, intimidasi, intervensi perampasan tanah-tanah semua kejahatan tersebut adalah berasal dari PT Summarecon Tbk MCIKJA. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari semua bencana-bencana yang terjadi di 18 cabangnya se-Indonesia adalah dari pemilik PT Summarecon Tbk MCIKJA, Sucipto Nagaria. Dialah yang merombatnya, dialah yang membuat alam ini terus terjadi bencana-bencana. Dan ini telah terbukti dan diketahui dari para awak media dan elemen-elemen pemerintah yang berbicara. Dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia, dan dari seluruh mahasiswa telah mengetahui dan mempertanyakan, apakah kejahatan PT Summarecon itu akan sama terjadi pada di zaman pemerintahan SBY dan Jokowi? Apakah ini akan terus terjadi seperti ini? Ada apa dengan pemerintah?
Tetapi berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan kepastian menurut narasumber Sofyan Jim Mamesah, yang bersuara kepada para awak media menyatakan ini adalah semua oknum-oknum yang mempunyai kebencian dan dendam, yang tidak suka dengan kinerja pemerintah untuk bangsa dan rakyatnya. Mereka lah yang telah bersatu dengan PT Properti, yaitu adalah PT Summarecon Tbk MCI KJA, yang otaknya adalah Sucipto Nagaria bersama Muljadi Budiman. Mereka lah yang mengatur, mencuci otak, yaitu dari oknum-oknum DPR, para oknum elit politik, oknum-oknum pecundang yang telah merusak kedaulatan di NKRI. Rakyat diadu domba, dipecah belah dengan pemerintah, karena semua keuangan yang didapat dari itu semua adalah dari Sucipto Nagaria. Dialah dalangnya, dialah pelaku semua tindak kejahatannya PT Summarecon Tbk MCI KJA. Jadi secara tidak langsung Indonesia telah dibuat menjadi dua negara. Dari dua negara, satu jadi negara komunis dan yang satu lagi adalah negara yang memiliki ideologi dasar UUD 45 dan berasaskan Pancasila, dan ini sudah jelas. Sebagaimana informasi dari para awak media yang terus-menerus terjun langsung kepada masyarakat Indonesia. Cross-check yang dikumpulkan dari 28 cabangnya se-Indonesia, dan yang terjadi di Gunung Gelis Bogor lah sebagai barometer pusatnya kejahatan yang dilakukan PT Summarecon. Dan dari mana diketahui bahwa sebagai pelopor perjuangan yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah, dan sebagai pemegang kunci kontak Pandora dari semua kejahatan PT Summarecon Tbk MCI KJA. Terutama sebagai saksi dan korban dari kebiadaban yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCI KJA di 4 dan dari korban-korban seluruh Indonesia bersatu berdaulat, bersuara untuk NKRI dari lubuk hati sanubari yang terdalam, dan atas dukungan dari berbagai elemen se-Indonesia, dan atas anugerah yang diberikan oleh Allah, semuanya turun gunung. Karena jika Sofyan Jim Mamesah turun gunung, seluruh anak bangsa rakyat Indonesia juga akan turun gunung, karena beliau adalah pejuang tanpa pamrih dan berharap apa-apa. Beliau bukan orang yang gila jabatan, haus sanjungan walaupun ada banyak yang telah menawarkannya pangkat dan jabatan. Ucap Sofyan Jim Mamesah adalah beliau akan berjuang demi keadilan rakyat Indonesia walaupun jiwa raga jadi taruhannya, karena bagi musuh NKRI, orang yang telah berani merubah NKRI adalah musuh negara dan akan menghancurkan NKRI adalah musuhnya. Sofyan Jim Mamesah berjuang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan GBHN. Dan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, Sofyan Jim Mamesah mengatakan akan terus-menerus melakukan perjuangannya, walaupun beragam ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh orang-orang di dalam PT Summarecon takkan gentar mundur selangkah pun. Ini komitmen Sofyan Jim Mamesah, dan bukan hanya ini, PT Podomoro, Sinarmas, Citraland, dan Lipo Group yang telah mendesak untuk segera secepatnya PT Summarecon bertanggung jawab, ditambah dengan dukungan dari pemerintah bersih, APH bersih, dan semua korban-korbannya yang telah menyatakan langsung kepada wartawan. Ada apa dengan pemerintah kita? Ada apa hingga saat ini PT Summarecon masih belum bergeming untuk melakukan itikat baik kepada seluruh warga korban? Mengapa dibiarkan berlarut-larut, seolah pemerintah menutup mata dan telinganya? Ini kata seluruh korban. Dan jika rakyat Indonesia, anak bangsa Indonesia masih tetap diabaikan, seluruh korban dari petani penggarap 4 desa, nasabah, konsumen, investor penanam modal, kontraktor pengembang dan ditambah ratusan karyawan PT Summarecon yang akan datang geruduk langsung PT Summarecon. Kami siap turun gunung, saya akan ikuti Sofyan Jim Mamesah, menuntut keadilan kami sendiri, karena kami yakin jika Indonesia memiliki keadilan pasti Indonesia sejahtera. Dan tinggal hitung hari sebagai komitmen bersama kami semua untuk berangus sarangnya mafia tanah, mafia hukum, antek-antek yang berada di dalam PT Summarecon Tbk MCI KJA. Kami akan berada di garis terdepan, kami siap menjadi garda terdepan, pemerintah bersih, APH bersih, siap untuk menjadikan tulang punggung rakyat sebagaimana semestinya sesuai komitmen. Ingat terjadinya makar kudeta yang ingin menguasai NKRI adalah dari PT Summarecon Tbk MCI KJA.
Pengeruk harta kekayaan alam Indonesia adalah PT Summarecon. Perampok, perampas tanah-tanah warga adalah PT Summarecon. Dan atas dukungan dari doa seluruh anak bangsa rakyat Indonesia hingga tembus jalur langit, dan atas kuasa Allah yang telah mengutus Sofyan Jim Mamesah untuk menjadi pelindung seluruh anak bangsa rakyat Indonesia khususnya seluruh korban meminta PT Summarecon Tbk MCIKJA untuk melakukan pembayaran. Jangan lagi ada alibi-alibi, jangan lagi menghindar mengatakan kaji-kaji adalah sama dengan keji. Saat ini amarah rakyat Indonesia yang tersakiti sudah tidak dapat terbendung lagi. Saatnya PT Summarecon bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi selama ini. Sofyan Jim Mamesah bergerak kami ribuan massa dan barisan korban-korban, terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak, mahasiswa dan ratusan karyawan PT Summarecon akan bergerak berdaulat menuntut keadilan dan kebenaran. Kami akan geruduk kantor, dan akan menangkap serahkan pelaku dan oknum-oknum yang ada di dalam PT Summarecon Tbk MCIKJA. Tangkap, adili, penjarakan, miskinkan dan jika diperlukan hukum mati Sucipto Nagaria bersama istri, putra-putra dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Marina Budiman, Dewi Budiman, Evelyn dan semua antek-anteknya pelaku dan oknum-oknum mafia tanah mafia hukum yang telah menyengsarakan rakyat anak bangsa Indonesia. Hukum mati semua pelaku dan oknum yang telah buat makar kudeta di NKRI, dan dari tetesan air mata darah rakyat Indonesia bersumpah di ujung menanti asa kebangkitan nasional merah putih harus merdeka, harus bebas dari PT Summarecon Tbk MCIKJA. Dan sebagai bentuk penegasan status hukum di Indonesia, berdasarkan fakta-fakta dan ketuhanan yang Maha Esa, seluruh korban dan seluruh anak bangsa rakyat Indonesia meminta untuk semua pelaku dan oknum-oknum yang terlibat yang terbukti atas semua kerusakan yang disebabkan oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA, Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman untuk dihukum mati. Dan ucapan terima kasih serta penghormatan setinggi-tingginya kami seluruh anak bangsa rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, atas perhatian, atensi serta dukungan terhadap rakyat Indonesia, khususnya seluruh korban dan kami anak bangsa rakyat Indonesia, yang hingga saat ini tetap berjuang merebut hak-hak kami. Dan dari hati Sofyan Jim Mamesah sebagai anak bangsa Indonesia bangga atas kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, dan menyatakan apresiasinya, dengan berpesan kepada semua kementerian untuk menjadikan contoh teladan, serta harus menjadi inspiratif dalam menjalankan tugas sebagai lembaga kementerian. Karena Allah akan melaknat orang-orang jahat yang berada di dalam PT Summarecon dan mengutus kebaikan Sofyan Jim Mamesah untuk hancurkan nahi munkar, kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA dan orang-orang yang berada di dalamnya. Karena NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon MCIKJA Bogor. Dengan menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Karena kita adalah NKRI, kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan amandemen konstitusi. Kita adalah satu NKRI Merah Putih, warga Jawa Barat, warga Sunda penganut silsilah Siliwangi saling asah, asih dan asuh, persatuan anak bangsa rakyat Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa raga untuk NKRI. Kita adalah anak bangsa, rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor, penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama, yang siap dan teguh menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon MCIKJA Bogor,
di nomor WA 082315800800 atau bisa hubungi langsung tim 08 Tim Kepresidenan RI di nomor yang tertera di video ini atau bisa langsung ke nomor kontak Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 0811704227 dan WA nomor 089750282233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.